Mana aura Kang? Kita orang CT apa dia ya? Oh ini nih di sebelah sini. Bunda bisa datang dia, ada berhalangan dia. Oh jadi terang lanjut ya sampai materi terus membahas ya. Terus membahas ya tentang sampai materi. Apa tidak sampai materi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kang? Iya. Mas sebelum kita masuk, terus mesti tahu dulu apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Anda Dang, apa dan DP arti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Menurut kita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah naskah dari 4 alinea yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti anti penjajahan, perjuangan kemerdekaan yang mencapai puncaknya, dorongan spiritual dari Tuhan Yang Maha Esa, dan penerapan tujuan serta bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Gitu Kang. Oh, penting itu Undang-Undang 1945. Menurut kita sih, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu penting karena sebagai identitas negara, tujuan negara, prinsip dasar, sumber hukum, serta sebagai moral dan spiritual bangsa. Kita masih bingung dengan makna alinea-alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau menurut Dang bagaimana Dang? Jadi menurut kita itu di alinea pertama itu dia ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Makanya penjajahan di seluruh dunia itu harus dihapuskan. Di alinea kedua itu membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia yang merupakan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia serta cita-cita negara, yaitu sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di alinea ketiga itu membahas tentang pengukuhan proklamasi dan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di alinea yang keempat itu menjelaskan tentang tujuan negara, bentuk negara republik, berkedaulatan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila. Oh begitu Kang. Oh kita mulai paham sekarang dengan makna alinea-alinea itu. Oke. Apa yang terus membahas ya? Setahu kita ada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 4 gagasan yang mendasari negara Indonesia. Yang pertama itu ada persatuan, yang kedua itu ada keadilan sosial, dan yang ketiga itu ada kedaulatan rakyat, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada ketuhanan. Oh, jadi ada 4 Kang DP hubungan Kang. Iya, ada 4. Berikut kita membahas tentang hubungan-hubungan apa Kang? Hubungan-hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ada 3 tadi Kang. Iya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Proklamasi 17 Agustus 1945 Kang. Iya. Yang kita tahu sih cuma satu sih tentang
hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kasual organis, di mana pembukaan adalah dasar filosofis dan tujuan negara, sedangkan batang tubuh adalah penjabaran dan pelaksanaan dari nilai-nilai tersebut dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kita tahu cuma itu sih. Kalau menurut Goni tahu apa? Yang mana yang Goni tahu? Yang kita tahu kok itu DP poin yang kedua, yaitu pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan, di mana Pancasila itu sebagai dasar negara yang menjadi landasan filosofis dan ideologis yang termasuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu tercermin dalam setiap alinea pembukaan, memberikan arah dan tujuan bagi negara Indonesia, serta menjadi sumber semangat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sih yang kita tahu. Oh, kita tahu yang terakhir. Yang terakhir, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 sangat erat dan tak terpisahkan, di mana proklamasi merupakan deklarasi kemerdekaan yang menjadi tonggak awal berdirinya negara Indonesia. Sementara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pengukuh konstitusional atas proklamasi tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menguraikan visi, misi, serta tujuan luhur negara yang lahir dari semangat proklamasi, termasuk penetapan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga keduanya saling melengkapi dan membentuk landasan filosofis, ideologis, dan hukum bagi bangsa Indonesia. Itu sih yang kita tahu, yang DP hubungan terakhir. Oh, Jadi cuma begitu sih sampai materi. Pi, Aura buat telepon. Aura buat telepon. Angkat. Ya. Torang pe materi ini bagaimana kok teh pembahasan? Oh. Sorry ya, nak datang soalnya napa hujan keras di sini di Tondano. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi, torang pe materi membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pernyataan tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang berakar dari perjuangan melawan penjajah. Pembukaan ini juga memuat prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai landasan fungsi filosofis dan moral negara, serta fungsi dan tujuan negara seperti melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut dalam ketertiban dunia. Mungkin cuma itu sih dari orang pemateri yang orang bahas, yang dapat orang boleh simpulkan. Gitu. Oh iya dong, terima kasih nih saya kasih tahu. Oh, Oke. Sampai ketemu ya. Dadah. Sudah kan? Aura putihnya bisa datang. Iya, hujan Nah, dia. begitu Sun. Cuma kita untuk materi. Ya, begitu. Oke deh. Orang lanjut deh nanti di apa ya? Di pembuatan tugas-tugas berikutnya. Iya, oke. Ya, jangan terang. Oke.